Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke, ya, kita akan lanjutkan materi kita terkait dasar-dasar pemrograman. Di minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan eh, string. Di bagian pertama kita belajar bersama terkait dengan melakukan beberapa operasi dasar di dalam tipe data string. Dan di kesempatan hari ini kita akan lebih lanjut mempelajari beberapa hal, termasuk function dan method di dalam mengelola string, dan juga beberapa cara untuk melakukan formatting string. Jadi kita juga bisa melakukan formatting untuk membuat output kita dalam melakukan printing sebuah string itu lebih rapi. Kita juga ada worksheet yang seperti biasa perlu untuk kita kerjakan sebagai latihan. Karena mungkin materi hari ini tidak terlalu banyak, nanti worksheet-nya kemungkinan masih bisa kita bahas bersama-sama. Well, oke. Oh ya, diumumkan juga seharusnya untuk tugas pemrograman 1 ini sudah keluar ya, materinya sampai kalau tidak salah sampai string ya, kalau tidak salah, atau satu materi sebelum string. Jadi silakan dipersiapkan. Deadline-nya tanggal 6 Maret ini. Oke. Kemarin kita sebentar. Sorry. Ya, terakhir kita ada di iterasi dan membership operation di dalam sebuah string. Sekarang kita akan membahas terkait dengan function di dalam string. Apa itu function? Sebenarnya kita akan pelajari lebih mendalam di setelah UTS nanti terkait function, method, dan OOP. Tapi secara umum, function ini adalah program yang melakukan sebuah operasi tertentu di mana detail dari operasi programnya itu dienkapsulasi atau disembunyikan gitu ya. Jadi misalkan kita dalam melakukan fungsi apa ya, kalau di string itu ada fungsi untuk mencari panjang menggunakan len gitu ya. Jadi kita hanya tahu bahwa untuk mencari panjang itu menggunakan len tanpa kita tahu detail dari implementasinya gitu ya. Jadi untuk melakukan membungkus fungsi-fungsi atau operasi-operasi yang diperlukan tanpa memperlihatkan detail dari implementasi sebuah operasi tersebut. Dan biasanya dalam suatu fungsi dia meminta yang disebut dengan argumen atau inputs ya, yang mana argumen tersebut menjadi salah satu bahan untuk diolah, dioperasikan hingga menghasilkan hasil tertentu ya, bisa berupa string atau bisa berupa apapun ya, tergantung dari tipe data apa yang didefinisikan sebagai hasil dari operasinya. Ya, contohnya di dalam string, function yang paling basic adalah len ya. Jadi len function di sini memiliki satu argumen yaitu berupa string, di mana yang dilakukan pada fungsi ini adalah menghitung jumlah karakter yang ada di dalam argumen tersebut. Gitu. Jadi misalkan ada mystr hello world gitu ya, dan kita menghitung kira-kira panjang dari hello world itu berapa gitu ya, termasuk spasi juga dihitung ya dalam fungsi ini. Ya. Kalau secara umum memang
function ya bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi kita hanya ada satu nama fungsinya, nama functionnya, kemudian ada kurung buka kurung tutup, di dalamnya adalah argumennya. Dan nanti function ini umumnya menghasilkan output gitu ya. Nanti juga ada sebenarnya ya fungsi-fungsi atau bahkan metode nanti ya yang tidak melakukan mereturn sebuah value, itu juga dimungkinkan ya. Nah, apa bedanya dengan metode? Sebenarnya sama aja gitu ya, mirip-mirip sebenarnya, bukan sama gitu ya. Jadi metode ini variasinya dari fungsi gitu ya, juga merepresentasikan sebuah program atau operasi, kemudian juga meminta input atau argumen. Bedanya kalau di sini, kalau di function dia tidak ada dot notation-nya, dia tidak merujuk ke objek tertentu. Nah, kalau method dia ada objek tertentunya gitu ya, ada particular objeknya dan menggunakan dot notation untuk dia dapat dihidupkan. Jadi kalau function dia itu berdiri sendiri ya, tidak refers to objek tertentu, tidak melakukan operasi ke objek tertentu, yang dilakukan operasi hanya kepada argumennya. Sementara kalau dot notation umumnya dia merujuk ke suatu objek tertentu. Itulah mengapa metode ini merupakan nanti kita akan kenal sebagai atribut dari sebuah objek gitu ya. Nanti lebih detail akan kita bahas ketika OOP. Tapi intinya sampai saat ini perbedaannya di cara kita memanggilnya gitu ya, dan bagaimana dot notation ini merujuk pada suatu objek tertentu. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau dot notation kita objeknya apa? Misalkan ada suatu string gitu ya, yang kita sebut stringnya itu variabelnya apa, kemudian dot nama metodenya. Baru nanti di dalamnya ada argumen-argumen yang dibutuhkan gitu ya. Ya, jadi apa artinya kalau kita gunakan seperti ini? Artinya metode ini difokuskan atau mengelola fokus pada objek yang kita sebut di awal ini. Ya, jadi perbedaannya so far untuk sekarang di situ aja, gitu ya. Ya, dan di setiap objek ini pasti memiliki metode yang berbeda-beda. Kalau kita mengelola atau memanggil objek yang tipenya integer, dia pasti punya metode yang berbeda-beda dibandingkan dengan metode yang dimiliki oleh sebuah string. Ya, contohnya apa? Contohnya untuk melakukan pengubahan ke huruf kapital gitu ya. Jadi sebuah objek string itu memiliki satu metode yang namanya upper ya. Jadi kalau kita punya mystr seperti ini, kemudian kita panggil menggunakan dot notation, menggunakan upper, maka yang terjadi dia tidak meminta argumen, tapi dia akan menghasilkan Python rules tapi dalam bentuk semuanya huruf kapital gitu ya. Jadi upper ini dilakukan ke objek mystr gitu ya. Jadi dia binding atau terikat pada suatu objek tertentu yang didefinisikan di depan dot notation-nya gitu. Ada juga metode di sini, ada metode find gitu ya. Kalau metode find ini adalah operasi atau metode untuk mencari indeks dari argumen yang kita masukkan. Misalkan ada hello, kita ingin find huruf L. Nah, yang dilakukan adalah mencari di mana indeks pertama ditemukannya huruf L di string hello, gitu ya. Dalam hal ini berarti kalau kita find L, mystr.find L, berarti kita mencari di sini L ada di mana nih? Oh, ada di indeks ke 0, 1, kedua. Ya, jadi dia yang akan menghasilkan 2 gitu ya. Nah, mungkin perbedaannya di situ ya, sampai saat ini perlu dipahami itu saja gitu ya. Jadi kalau method ini sebenarnya secara behavior cukup mirip, cuman dia merefer spesifik ke suatu objek tertentu yang didefinisikan sebelum dot notation-nya gitu ya. Jadi itu yang dilakukan ya. So far kita sudah belajar untuk mencari panjang dari sebuah string, itu kita gunakan len. Untuk mencari atau menjadikan semua huruf pada suatu string menjadi kapital, itu gunakan upper.
Kalau menjadikan huruf kecil semua ya kita tinggal ganti uppernya jadi lower. Kemudian untuk mencari indeks tertentu atau indeks tempat karakter tertentu kita bisa gunakan method find gitu ya. Find L, maka dia akan merefer atau menghasilkan indeks pertama ditemukannya huruf L di sebuah string. Oke, ya. Oke, jadi ini adalah objeknya, ini adalah nama metodenya, dan L ini adalah argumennya. Ya. Tahu dari mana ini argumennya harus L atau apapun, sebenarnya tidak perlu dihafal gitu ya, karena metode di dalam string itu banyak sekali, begitu juga dengan metode di tipe data lain itu sangat banyak, tinggal kalian explore dokumentasinya saja. Ya. Jadi tidak perlu dihafal untuk seluruh metode atau function yang terkait dengan string. Ya, ada juga metode yang mungkin cukup sering digunakan gitu ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah metode-metode yang sering digunakan saja gitu ya. Salah satunya adalah split. Di sini adalah melakukan seperti namanya gitu ya, memisahkan sebuah string ya menjadi beberapa bagian gitu ya. Tergantung dari argumen atau parameter yang kita tetapkan gitu ya. By default kalau kita gunakan split saja tanpa argumen, biasanya akan dipisah stringnya berdasarkan white space karakter gitu ya, bisa berupa spasi gitu, umumnya spasi gitu ya. Jadi misalkan ada Python rules seperti ini ya, kemudian mystr.split, maka yang terjadi adalah kita memisahkan Python dan rules menjadi dua string yang berbeda gitu ya. Yaitu yang dilakukan oleh split gitu ya. Ya, misalkan seperti ini ya, misalkan kita punya name John Marwood Cleese, kemudian kita split ya, dan kita masing-masing hasil splitnya kita jadikan satu string tersendiri, karena di sini ada 3 string yang berbeda, jadi John akan masuk ke first, Marwood akan masuk ke middle, dan Cleese akan masuk ke last. Oke, dan artinya kita bisa menggunakan ini secara terpisah gitu ya. Nah, by default mungkin untuk memahami split akan lebih mudah kalau kita memahami konsep list ya, tapi sejauh ini yang perlu kita pahami bahwa setidaknya string yang kita split itu kita pisah menjadi beberapa bagian yang independen. Gitu ya. Oke, kita bisa seperti ini juga, atau kalau misalkan kita di dalam satu variabel maka dia akan menghasilkan tipe data list gitu ya. Oke, dan nantinya kita bisa lakukan manipulasi seperti yang ada di sini. Misalkan kita ingin nama belakangnya terlebih dahulu, seperti kita kalau mengkutip paper gitu ya, atau menggunakan format nama paspor gitu ya, kita bisa manipulasi seperti ini. Oke, dan kita bisa melakukan printing masing-masing hasil dari string yang kita pisahkan, kita menggunakan metode split. Ya. Kemudian ada konsep juga namanya chaining methods ya, atau metode berantai. Ya. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan pemanggilan metode secara lebih dari satu gitu ya. Jadi kalau tadi kita hanya melakukan .upper saja sekali, nah ini kita bisa menggabungkan juga dengan metode lainnya jika diperlukan gitu ya. Jadi mystr ini objeknya, kemudian upper ini adalah fungsi yang dieksekusi pertama, atau metode ya, metode yang dieksekusi pertama, baru kemudian ada .find sebagai metode yang dieksekusi kedua gitu ya. Yang dilakukan di sini kalau ada chaining method, yang dilakukan adalah kita harus menyelesaikan operasi metode yang pertama dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan mystr di sini ada Python rules, kita buat dia jadi upper dulu, baru dari yang hasil dari operasi metode ini kita apply ke metode yang kedua, find O gitu ya. Find O besar gitu ya.
Kalau find O kecil dia pasti tidak ada ya, tapi kalau find O besar karena dia sudah di upper duluan, maka dia ada. Nah, indeksnya di indeks ke-4. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi perform first operation, baru kemudian masuk ke metode selanjutnya, gitu ya. Jadi bertahap dari kiri ke kanan, gitu ya. Itu konsep dari chaining method atau pemanggilan metode secara berantai, gitu ya. Ya, dan kita juga perlu memahami bahwa di masing-masing metode umumnya ada juga metode yang argumennya itu opsional, gitu ya. Dan ada berbagai macam kombinasi kombinasi argumen gitu ya. Jadi seperti ini ya misalkan seperti ini ya, kita dot find itu bisa argumennya 1, bisa juga argumennya 2 gitu ya. Kalau 1 ya dia hanya mencari huruf T dimulai dari 0 gitu ya. Indeks ke 0 maksudnya. Kalau ya argumennya 2 maka kita mendefinisikan di posisi atau di indeks berapa pencarian itu dimulai gitu ya. Jadi kalau by default, kalau tidak ada dia defaultnya di sini sama dengan kita mencari dari indeks ke 0. Kalau kita definisikan ya kita tinggal menyesuaikan pencariannya disesuaikan pada indeks yang didefinisikan. Tidak hanya di sini, tapi kalau di split nanti kita juga bisa define, kita bisa split menggunakan karakter titik atau karakter apapun yang kita butuhkan gitu ya. Jadi yang namanya arguments di dalam satu metode itu bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan metode kita sendiri nanti kita akan pelajari di mata kuliah DDP di topik terkait dengan object oriented programming. Ya, kita perlu mengenal saja bahwa sebuah metode itu argumennya bisa opsional, bisa memiliki banyak kombinasi. Gitu ya. Ya ini bisa lakukan nesting methods gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di dalam sebuah argumennya ada metode lagi, ini juga bisa dikombinasikan ya. Yang dilakukan di sini adalah yang inside out gitu ya. Jadi yang di dalam dulu kita operasikan baru di luar. Jadi misalkan di sini astr.find mencari huruf T. Nah, di sini didefinisikan sebenarnya indeksnya berapa gitu ya. Nah, di sini kita perlu evaluasi yang di dalam ini dulu, baru kita evaluasi operasi atau metode yang di luar. Jadi kalau tadi di chaining method itu dari kiri ke kanan, kalau nesting method dia mulai dari yang kurungnya paling dalam gitu ya. Ya, jadi kalau di sini misalkan ASTR-nya ini berarti mencari kemunculan atau indeks huruf T di mana ya mencari kemunculan huruf T kedua berarti ini ya. Setelah ditemukan pertama kali di sini. Ya, itu maksudnya seperti ini kalau kita baca kodenya seperti ini. Yang ada di sini. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita tidak perlu untuk melakukan menghafal seluruh metode ya karena ya saya pun sampai sekarang tidak menghafal semuanya gitu ya. Cuman mungkin dengan seiring dengan kita menggunakan secara terus-menerus nanti kita akan mahir sendiri. Namun kalau misalkan kita butuh untuk mengetahui kira-kira suatu method atau function itu butuh argumen apa saja yang opsional, apa saja yang bahkan diwajibkan, ya kita perlu mengeksplor dokumentasi dari bahasa yang kita sedang gunakan gitu ya. Ya, atau kalau kita gunakan IDE yang cukup support gitu ya, bahkan kita bisa menggunakan IDE ini ya sebagai bantuan ya. Biasanya di dalam IDE itu kita diberi suggestion tentang metode apa saja yang perlu atau yang bisa dilakukan atau digunakan di dalam
sebuah tipe data gitu ya. Ya, misalkan kita punya hello str di sini. Nah, kita bisa gunakan ya seperti ini str dot. Oke, kalau extensionnya dipasang harusnya dia ini ya menampilkan suggestion. Misalkan seperti ini harusnya ada. Kalau functioning, nah seperti ini ya. Jadi kita sebut nama objeknya atau nama variabelnya, nanti akan muncul beberapa suggestion method yang bisa digunakan. Bisa lower, remove, adjust, split, dan segala macam. Ya. Jadi bisa kita explore di situ. Namun untuk penjelasan lengkapnya bisa kita akses di dokumentasi masing-masing IDE. Ya ini contohnya ya untuk melakukan centering, is digit, is lower, is space, dan segala macam gitu. Ini juga tidak harus dihafal semua. Nanti tinggal dilihat di dokumentasinya saja gitu ya. Oke, sampai sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan function dan methods terutama di dalam tipe data string? Oke, apakah so far sudah clear terkait dengan materi method dan function di string? Oke, yang lain, apakah sudah cukup clear? Oke, kalau sudah cukup clear, saya ingin bertanya kepada salah satu, gitu ya. Coba saya ingin Dantio Budi Wicaksono Wijanarko, ya. Apakah ada di sini? Dantio Budi, apakah ada di sini? Ada, Pak. Oke, ya. Tolong jelaskan dengan bahasa kamu sendiri, apa perbedaan dari chaining method dan nesting method? Kalau chaining method itu menurut saya kayak lebih apa namanya? Kayak lebih dibelantain gitu. Terus kalau nested itu kayak lebih dicabangin gitu, Pak. Iya, gimana? Secara praktis gimana flow eksekusinya? Kalau eksekusinya, kalau nested itu gimana ya, Pak? Eh, saya tahu cuman bingung bahasanya, Pak. Oke, oke. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Pemahaman kamu. Eh, Oke, bagaimana? Ya kalau kalau cuma dirantaikan dan dicabangkan itu kan terjemahan literalnya gitu ya. Konsepnya sendiri gitu. Itu gimana gitu. kayak Oke. Apakah ada yang ingin membantu?
Gimana Dantio? Apakah sudah menemukan jawaban sederhananya? Belum, Pak. Oke. Oke, yang lain apakah ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih simple dari yang saya jelaskan terkait apa itu perbedaan chaining method dan nested method? Ya, mungkin Salma Hanifah Hidayanti. Kalau perbedaan dari eksekusinya, Pak. Ya. Kalau yang chaining method itu dia lebih mengeksekusi dari kiri ke kanan gitu. Kayak yang contohnya tadi yang my string dot upper itu di upper dulu, baru dia define nolnya di mana. Sedangkan yang nesting method itu dia kayak ngerjain yang ada yang paling di dalam kurung gitu, Pak. Yang paling di dalam. Oke. Thank you, Salma. Good job. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk post testnya lagi nih. Oke, apa perbedaan function dan method? Saya ingin tahu penjelasannya dari Noval Abdillah. Noval, apakah ada di sini? Halo Noval, apakah ada di sini? Ya, oke, masih belum ada di sini ya. Cuma ada namanya, berarti. Coba, apakah sudah ada di sini? Daviano, silakan. Jelaskan secara sederhana yang kamu ketahui perbedaan antara method dan function. Kalau function itu kayak kayak serangkaian instruksi gitu, kayak gimana misalnya def gitu, maksudnya def nanti jadi kayak kita bikin serangkaian terus disusun terus jadi tugas itu function. Ya. Terus kalau metode itu tuh kayak serangkaian instruksinya untuk lebih ke objeknya gitu sih, Pak. Oke, ya terima kasih Daviano, sudah cukup tepat ya. Jadi kalau ya intinya sama-sama program yang dibungkus yang kita enkapsulasi, tapi kalau metode dia spesifik merefer atau fokus pada objek tertentu. Oke, terima kasih semua yang sudah bantu saya mereview kembali. Oke, silakan. Saya akan kasih challenge gitu ya. Beberapa contoh challenge program yang bisa kalian buat ya menggunakan Python. Silakan di sini simulasikan pembuatan fungsi len di dalam sebuah string tanpa menggunakan len function, dan juga membuat find the occurrence of certain characters within a string ya. Silakan, saya kasih waktu sekitar 10-15 menit lah ya untuk mengerjakan ini di Python kalian masing-masing. Silakan ya. Nanti secara random akan saya minta untuk menjelaskan kode yang dibuat masing-masing. Silakan ya, gunakan 10-15 menit untuk mengeksplor ini.
Ya, untuk absen silakan diisi di Skelly ya. Well, oke. Apakah ada yang sudah selesai untuk membuat ini? Oke, saya coba minta salah satu ya untuk menjelaskan, karena kalau saya nunggu volunteer umumnya tidak ada yang mau gitu ya. Oke, silakan coba. Saya ingin tahu solusi dari Akmal Zaki gitu ya. Hadir, Pak. Gimana? Oke, Saya, silakan share dulu apa yang sudah kamu rancang. oke, Pak. Jadi saya tadi ngelihat soalnya saya baru yang nomor 1, Pak. Jadi Oke, nggak apa-apa. oke, Pak. Jadi saya pengen jelasin yang nomor 1. Maaf, Pak, apa sudah ini, Pak? Ya, sudah saya bisa lihat. Oke. Jadi sesuai pemahaman saya tadi line itu kan panjang ya, Pak. Oke. Nggak bisa di ini. Oh, ini. Oke. Jadi line itu kan panjang. Jadi di sini saya bikin string, input enter string, terus habis itu counter variable to count the character in string. Di sini saya counternya sama dengan 0 dulu, terus di sini saya pasang for as in string, counternya sama dengan counter plus 1. Jadi setiap dia dimasukin kata, dia bakal ngitung panjangnya dari hurufnya gitu, Pak. Jadi misal kita input di sini Akmal, dia bakal ngitung 5 gitu sih, Pak. Oke, thank you Akmal. Udah Iya. sangat baik ya untuk solusi yang praktis yang pertama. Terima kasih Akmal, bisa di end share screen dulu. Baik, Pak. Izin end share screen, Pak. Oke, terima kasih. Ya, untuk yang kedua, mencari jumlah jumlah huruf tertentu di dalam sebuah string gitu. Apakah sudah ada yang berhasil untuk membuat solusinya? Coba saya ingin minta dari siapa ya? Mungkin dari Wahyu Sahrijal. Halo, Wahyu Sahrijal, apakah ada di room ini? Ya, oke. Kalau memang tidak ada, ini sebenarnya sudah ada solusinya ya. Kalau solusi yang pertama persis tadi yang dijelaskan oleh Akmal. Kalau yang praktis kedua, di sini kita mencarinya sebenarnya sama aja gitu ya dengan yang ini, cuma perbedaan modifikasinya untuk melakukan countingnya saja gitu ya. Jadi kita di sini kalau di praktis pertama kita mendefinisikan stringnya saja. Kalau di sini kita juga mendefinisikan karakter untuk dicocokkan, kemudian kita buat counter juga di sini, kita lakukan iterasi stringnya, dan ketika
salah satu iterasi ini cocok dengan karakter yang kita definisikan, maka counternya akan ditambah 1 gitu ya. Jadi sesederhana itu saja. Oke, ya kenapa saya minta untuk buat seperti ini untuk menunjukkan gitu ya bahwa sebenarnya function atau mungkin method itu bukan sesuatu yang ajaib, langsung dia bisa melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan ya, tidak. Tapi di dalamnya kalau kita explore lagi itu dia memiliki detail implementasi yang cukup detail di dalam framework Python-nya gitu ya. Oke, saya harap sudah clear ya untuk perbedaan antara method dan juga function, chaining method dan nested method, dan beberapa method dan function dasar di dalam kita mengelola string ya. Silakan nanti ini harusnya dengan pemahaman kita yang sudah didapatkan sampai string, kita sudah bisa membuat katla kita sendiri. Ini sangat opsional gitu ya. Saya tidak mewajibkan, deadline-nya juga tidak saya tetapkan, tapi akan sangat saya pertimbangkan untuk menilai siapa yang memiliki inisiatif yang tinggi gitu ya dalam kuliah ini. Oke, materi terakhir di dalam pengelolaan tipe data string adalah formatting gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah menggunakan print function biasa, di mana kita sebenarnya bisa melakukan formatting sehingga output dari konsol kita itu menjadi lebih cantik sedikit gitu ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan yang seperti sekarang gitu ya, mungkin hanya akan default tidak beraturan. Kalau kita membuat seperti tabel atau apa menggunakan konsol itu mungkin agak cukup ini ya, tidak bisa kita lakukan dengan print standar. Maka kita perlu yang namanya string formatting gitu ya. Ya, ini contohnya gitu ya. Jadi ini formatting yang paling basic gitu ya, misalkan kita ingin melakukan memasukkan sebuah data yang dynamic gitu ya, memasukkan nama variabel di dalam suatu printing sebuah string ya, kita bisa gunakan seperti ini. Kita sisakan space kurawal seperti ini untuk mendefinisikan space untuk diisi sebuah argumen. Nah, nanti kita dot format saja. Jadi kalau di sini print, sorry, is this the bracket, minute bracket, maka di sini dot format 5 akan masuk ke bracket yang pertama dan argumen akan masuk ke bracket yang kedua. Itu yang paling dasarnya kita menggunakan format method gitu ya. Nah, format method ini adalah method yang menghasilkan string baru di mana elemen di dalamnya bisa kita reorganize gitu ya. Jadi kita bisa masukkan format baru atau argumen-argumen atau nilai-nilai yang dynamic di sini ini ya. Ya, jadi kita definisikan dulu string defaultnya menggunakan quotes 1 paling umum gitu ya. Kemudian kita dot format, baru kita definisikan sebanyak argumen yang kita definisikan di sini gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada 3 ya, kita upayakan formatnya memiliki 3 argumen untuk dimasukkan gitu ya. Ya, ini sebenarnya juga kita bisa gunakan bracketnya di sini ya. Jadi kalau di sini ini masih format yang umum gitu ya, tapi di dalam bracket sebenarnya di dalam kurung kurawal ini sebenarnya kita bisa lakukan formatting dari nilai-nilai yang kita masukkan ke bracket ini. Jadi misalkan di sini kita tulis argumennya integer 5 gitu ya. Tapi kita ingin menuliskannya dalam format currency, rupiah, atau format beberapa angka di belakang koma. Itu juga bisa. Nah, di sini ada beberapa argumen yang bisa kita gunakan gitu ya. Di sini ada titik 2 align,
width ini adalah space yang diperlukan gitu ya. Precision ini adalah penunjuk berapa angka di belakang komanya gitu ya. Kemudian ada deskriptor atau expected type gitu ya. Kalau misalkan dia tidak kita definisikan deskriptornya, maka dia akan menerima type apapun ya secara fleksibel. Ya, jadi ini mungkin akan berguna kalau misalkan kita ingin memastikan yang kita format di sini adalah sebuah angka gitu ya, bukan string. Ya, jadi ini bisa dicoba saja ya. Formatnya sebenarnya konsepnya seperti ini. Jadi kita definisikan string awalnya dulu, kemudian kita lakukan pemanggilan method .format, kemudian kita masukkan value untuk masing-masing argumen yang kita definisikan. Kalau di sini ada 2 bracket ya kita definisikan 2, kalau 3 ya 3 dan seterusnya gitu ya. Dan yang paling awal disebut argumennya dia masuk ke bracket yang paling awal dan begitu juga seterusnya. Dan masing-masing bracket itu bisa kita format lebih lanjut untuk kita definisikan alignment-nya, apakah dia akan dibuat rata kiri atau rata kanan atau center gitu ya. Kemudian kita definisikan space-nya, precision-nya atau floating point-nya, pembulatannya apakah tidak ada pembulatan, apakah ada beberapa angka di belakang koma, itu kita bisa gunakan di sini. Ya, ini beberapa format ya yang bisa kita gunakan. Kalau kita ingin menggunakan alignment center, kita gunakan tanda ini. Kalau right, tanda seperti ini dan seterusnya gitu ya. Dan kalau misalkan kita ingin formatting sebuah tipe data yang fix, ya kita perlu definisikan tipe datanya juga. Jadi kalau yang kita wajibkan masuk ini adalah desimal, ya kita gunakan huruf D. Ya, maksudnya yang deskriptor di sini ini ya, yang dimasukkan oleh tabel ini deskriptor sebenarnya. Kalau string ya kita S, kalau desimal D, floating point desimal F, kalau floating point eksponensial E, atau floating point S% kita gunakan persen gitu ya. Nah, ini hanya perlu kita biasakan saja gitu ya. Kita lihat dokumentasi juga dipersilakan. Intinya kita perlu paham urutan dari formatting menggunakan bracket seperti ini ya. Jadi yang kita misalkan kita ingin memformat sebuah angka dan kita ingin 3 angka di belakang koma gitu ya. Jadi kita di sini align-nya kita tinggal masukkan sesuai dengan simbol yang ada di sini, mau dia rata kiri, kanan atau tengah. Kemudian kita definisikan space yang dibutuhkan, ini diperkirakan saja sesuai kebutuhan. Kemudian kita dot precision-nya atau mau berapa presisinya. Kalau kita ingin menggunakan 2 angka di belakang koma, berarti titik 2, deskriptornya kita gunakan floating point biasanya kalau kita menggunakan angka-angka yang di belakangnya ada komanya. Well, oke. Ya, ini contohnya gitu ya. Jadi misalkan di sini kita lakukan printing, di sini ada tanda lebih dari ya, lebih dari, ini berarti rata kanan gitu ya. Ya, jadi kita mengarah ke sesuai dengan arah moncongnya gitu ya. Berarti kalau ini ke arah kanan berarti dia rata kanan. 10 ini jumlah spasinya gitu ya. Jadi antara karakter build dan mentok ke kirinya ini jaraknya adalah 10 space. Nah, kemudian S ini adalah format datanya gitu ya. Format datanya yaitu sebuah string gitu ya. Nah, di sini tidak ada precision-nya ya, karena di sini tidak ada dot dan angkanya, jadi kita di sini tidak ada pendefinisian presisi. Nah, kalau kita ingin gunakan ya kita tinggal tambahkan saja, misalkan di angka 25-nya ingin 2 angka di belakang koma, kita tinggal tambahkan titik 2, bukan D ya, karena desimal tidak ada koma-komanya, kita ganti jadi F gitu ya.
Ya, kurang lebih seperti ini untuk melakukan formatting di menggunakan format method gitu ya. Ya, ini bisa kita temukan bentuk-bentuk lebih advance-nya gitu ya. Jadi ada signage-nya juga gitu ya. Ini nanti silakan dibaca gitu ya. Fill dan sign ini untuk melambangkan both positive and negative number. Kalau minus ya berarti only negative numbers gitu ya. Nah, fill ini untuk menggantikan space yang kita definisikan gitu ya. Misalkan pada defaultnya kita di sini menggunakan space di sini. Nah, ini 10 space dan isinya yang kosong-kosong ini ya left blank, sebuah spasi aja. Kita bisa ubah ini menggunakan karakter tertentu yang kita inginkan. Misalkan karakter angka tertentu atau tanda baca tertentu, itu bisa kita custom menggunakan fill di sini ya. Ya, ini contohnya gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita ingin membuat filling berupa angka 0 dan ada angka positifnya, dia dibuat seperti ini gitu ya. Anatominya secara lebih advance kita gunakan seperti ini. Jadi ini argumennya. Ini umumnya ya mungkin tidak perlu kita definisikan ya, tapi kalau perlu kita definisikan lebih lanjut ya kita bisa explore di sini. Kemudian kita masukkan separatornya untuk mendefinisikan fill-nya gitu ya. Nah, jadi fill-nya di sini kita gunakan angka 0, jadi kita definisikan space 10 desimal, maka sebanyak misalkan di sini ada angka 35, itu sudah 2 space yang dipakai, jadi sisanya ada sekitar 8, itu kita ganti dengan angka atau karakter 0 gitu ya. Nah, kita juga bisa gunakan plus minus sign kalau misalkan kita merestrict angkanya hanya boleh minus gitu ya. Atau kalau tidak ya defaultnya dia bisa both positif atau negatif. Dan 10D ini seperti yang kita definisikan tadi gitu ya. Ya, ini contohnya untuk kita melakukan forcing bilangan desimal gitu ya. Ini untuk melakukan forcing bilangan desimal sehingga dia hanya 3 titik, tidak ada komanya di belakang. Ini contoh-contoh lainnya. Ya, ini kita bisa gunakan juga si style formatting ya, menggunakan persen dibandingkan dengan bracket gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah menggantikan, sebenarnya sama ya, hampir sama dengan bracket tadi, cuman di sini lebih cukup lebih simple gitu ya. Kita tinggal gunakan persen instead of bracket di sini. Lalu di sini juga kita definisikan parameternya gitu ya, dan format datanya dan format space-nya itu juga tetap sama dengan yang kita definisikan menggunakan bracket formatting. Ya, ini kayak kita bisa mengganti isian di dalam formatting style ini dengan variabel yang ingin kita definisikan di sini ya. Ya, contohnya seperti ini ya, kalau kita gunakan format menggunakan bracket ya. Jadi misalkan kita ingin membuat format tabel tertentu ya, kita tinggal mendefinisikan secara jelas spacing-nya, berapa spasi yang digunakan sehingga nanti dia akan memiliki bentuk yang merata gitu ya. Dan juga seberapa atau alignment-nya by default-nya akan seperti apa gitu ya. Ya, ini kita bisa lihat ya, kalau di sini
Di sini ada beberapa bracket, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga ada 4 argumen ya seharusnya. Ada 4 argumen. Jadi di sini argumen pertama isinya adalah n. Jadi kita melakukan iterasi angka dari 3 sampai dengan 10 ya. Ingat 11 ini non inklusif. Jadi kalau ada in range 3,11 berarti dia mengiterasi angka 3 sampai 11-1 atau 10. Nah, di sini kita lihat n-nya, kita lakukan printing. Yang dilakukan di sini adalah membuat dia mendefinisikan spasinya ya. Dalam hal ini adalah 4 spasi. Nah, kemudian argumen kedua dia mendefinisikan 6 spasi. Kemudian di sini di argumen ketiga dia mendefinisikan 10 spasi dengan presisi 2 koma menggunakan tipe data float. Nah, seperti itu ya bacanya. Ya, yang ini juga 10 space dengan presisi 2 angka di belakang koma menggunakan tipe data float ya. Jadi nanti tinggal di custom saja gitu ya. Coba kalau misalkan kita ini implementasikan ya. Misalkan in range 3 sampai 11, maka yang dilakukan kita melakukan printing. Nah, kita paling mudah kita definisikan ya, kita definisikan stringnya dulu ya. Di sini kalau memang ada formatting kita format terlebih dahulu. Ya, kita sediakan space-nya saja terlebih dahulu ya. Tidak perlu kita langsung mengisikan gitu ya. Kita sediakan bracket-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan di sini ada 4 ya kita isikan bracket-nya dulu 4, kemudian kita fokus ke dot format. Kita isi dengan angka-angka yang atau argumen-argumen yang diperlukan. Misalkan di sini n, kemudian di sini ada 180 dikali n-2, kemudian di sini ada ya 180 dikali n-2, kemudian dibagikan dengan n, kemudian yang terakhir ada 360 per n. Nah, baru setelah kita definisikan argumennya, kita care sama masing-masing formattingnya gitu ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita tidak lakukan formatting lebih lanjut di sini, ini sudah bisa kita jalankan ya sebenarnya. Ya, tapi dia tidak akan menghasilkan hasil yang rapih di sini ya. Koma-komanya masih berantakan dan ini menjadi susah untuk dibaca di konsol gitu ya. Nah, kalau kita lakukan formatting, kita bisa lakukan ya, kita tambahkan format di sini dulu. Misalkan kita ingin karena di awal ini adalah tipe datanya tidak perlu kita pedulikan ya, kita bisa definisikan space-nya saja. Misalkan space-nya 6, kemudian kita ingin membuat ini space-nya mungkin kita ingin space-nya ini 10, kemudian 2 angka di belakang koma, kita definisikan karena dia ada komanya, kita gunakan tipe data float. Begitu juga dengan ini. 2F. Kita coba samakan gitu ya. 2F. Nah, maka harusnya dia akan terformat dengan lebih rapi dengan adanya di sini. Kalau kita ingin mengubah presisinya, kita tinggal ganti saja di sini menjadi 1 angka di belakang koma, maka dia akan muncul 1 di sini. Atau kalau kita tidak ingin mendefinisikan presisinya, hanya ingin menjadikan dia desimal tanpa koma, ya kita seperti ini saja gitu ya. Ya. Ini kita tinggal mengubah-ubah argumen yang ada atau formatting style yang ada di dalam kurung bracketnya ini ya. Ya, jadi ingat langkahnya kita definisikan dulu teks biasanya, masukkan argumennya, baru kita lakukan formatting untuk masing-masing argumennya ya. Jadi kalau misalkan kita ingin di sini space-nya 10,
dan kita ingin menambahkan, karena ini juga angka ya, menggunakan 2 angka di belakang koma itu juga memungkinkan selama tipe datanya sesuai. Ya, jadi seperti ini. Ini kita tinggal formatting sesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, ya kalau misalkan di C-Style sebenarnya cukup mirip ya dengan dengan menggunakan bracket. Perbedaannya hanya ada di bagaimana kita mendefinisikan argumen dan juga membentuk di dalam string aslinya gitu ya. Jadi kalau format method kita gunakan bracket seperti ini, kalau di di dalam C-Style kita gunakan persen ya. Jadi misalkan kita coba ganti ini semuanya jadi persen. Oke, ini sudah semua ya. Nah, baru nanti untuk mendefinisikan mendefinisikan parameternya, instead of kita gunakan format seperti ini, kita gunakan tanda persen seperti ini. Isinya kita tetap sama, gitu ya, definisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini argumennya tetap sama sebenarnya. Saat kita mau pade, kemudian di sini kita ingin 10 space, kemudian 2 presisi, kita samakan seperti itu. Ini sebenarnya cara yang kurang lebih sama gitu ya. Cuma perbedaan sintaksnya aja sebenarnya. Ya, kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau tadi pakai bracket, ini pakai percentage. Ya, oke. Dan juga ini juga bisa kita gunakan separator argumen gitu ya. Ini tambahan saja ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan printing, formatting biasa, misalkan seperti ini. Misalkan 4, kemudian kita print X, by default dia separatornya adalah sebuah space enter ya, enter space gitu ya. Jadi dia akan melakukan printing semuanya secara dari vertikal ya, dari atas ke bawah. Ini supaya kita bisa definisikan, kalau kita definisikan separator di sini untuk formatting printingnya, kita bisa menggunakan karakter bermacam-macam selain dari enter space. Misalkan kita gunakan space biasa gitu ya. Yang terjadi dia akan melakukan printingnya seharusnya di ini ya. Oh, kita gunakan N gitu ya. Kalau kita gunakan N-nya seperti ini, harusnya dia akan lakukan printing secara horizontal gitu ya. Ini bisa kita ganti gunakan seperti ini, jadi dibatasi oleh titik-titik dan karakter apapun yang kita inginkan gitu ya. Nah, intinya function print yang kita biasa gunakan dari pertemuan awal itu bisa kita customize baik untuk formattingnya maupun untuk separator masing-masing value yang di printnya gitu ya. Kalau by default kita tidak definisikan, dia akan lakukan printing ke bawah gitu ya, karena by default separatornya adalah enter space. Nah, kalau kita definisikan maka akan mengikuti karakter yang kita inginkan gitu ya. Misalkan space seperti ini, maka dia akan menggunakan space yang horizontal gitu ya. Well, oke, sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penggunaan formatting di dalam string? Ya, ingat ya, untuk formatting sebenarnya tahapannya mirip ya, baik menggunakan C-Style maupun menggunakan format. C-Style biasanya digunakan karena dia lebih pendek ya, jadi kita hanya gunakan persen saja.
tanpa harus menggunakan bracket yang banyak gitu ya, dan untuk cara formattingnya itu sama gitu ya, kita bisa merujuk ke slides yang ada di sini ya, yang paling basic saja ya, seperti ini. Jadi mulai alignment-nya gitu ya, kemudian kita pastikan di awalnya pakai gunakan titik 2, kemudian kita define alignment-nya. Kalau tidak ada alignment-nya langsung ke jumlah space yang perlu digunakan, baru kita gunakan precision dan descriptor-nya. Itu yang paling basic. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan gunakan waktu sekitar 25 menit ini, atau 20 menit inilah, harusnya cukup memungkinkan ya untuk berdiskusi, mengerjakan worksheet yang sudah saya berikan di Skillly gitu ya. Silakan dikerjakan di breakout room masing-masing. Kalau misalkan butuh breakout room dan ingin mengerjakan bersama, itu silakan saya buka. Silakan dipilih sendiri. Kalau misalkan ingin mengerjakan secara individu juga dipersilakan. Nanti kita akan coba review sedikit terkait dengan worksheet yang kita kerjakan hari ini. Oke, silakan ya, gunakan breakout room jika diperlukan.
di mute ya. Iya, Pak. Oke. Ya, sorry, saya coba ulangi kembali. Oke. Sebentar ya. Ya, kita set space baru mungkin ya. Oke, ya. Ya kurang lebih caranya seperti ini ya. Jadi kita lakukan evaluasi terhadap print ini. Maka yang kita lakukan adalah checking apakah Z atau Leon in, apakah dia berada di string yang dimanipulasi ini. Ini hasilnya apa? Jadi di sini X plus Y, jadi Leo dikoncat dengan Nico, jadi Leo Nico. Ini dikerjakan terlebih dahulu ya, karena dia kurung ada bracketnya. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu, baru dia ditulis sebanyak 3 kali ya, karena dia dikalikan 3. Nah, apakah Leon ada di dalam string ini? Tentunya ada. Di sini ada beberapa, ada 3 kali kemunculan. Nah, sebenarnya sekali aja, maka dia akan menghasilkan nilainya adalah true. Nah, sementara untuk yang kedua, kita mengecek apakah Leon ini ada di string X di reverse ya. Jadi Leo di reverse jadi OEL ditambah dengan Y indeks 1 sampai 3, berarti IJO ya. Jadi OL IJO. Apakah Leon ada di sini? Jawabannya adalah tidak ada. Sehingga jawabannya di sini menghasilkan false di print kedua. Sementara untuk yang ini kita perlu perhatikan satu persatu ya. Di dalam melakukan slicing ini juga dimungkinkan ya, seperti di pertemuan kemarin dimungkinkan untuk melakukan chaining slicing gitu ya. Kalau tadi kita punya chaining method ya, kita gunakan chaining juga untuk melakukan slicing. Nah, yang dilakukan di sini adalah kita punya string s-reboot, kemudian yang dilakukan pertama kali adalah kita melakukan reverse ya. Nah, ingat kenapa ini reverse? Karena di sini sebenarnya kita ingin melakukan slicing dari awal sampai akhir, tapi jalannya -1 atau jalannya stepnya mundur -1, sehingga dia equivalent dengan kita mereverse sebuah string. Nah, jadi string s ini jadi s -1 ini hasilnya adalah TOO-BER ya. Kemudian kita ingin ambil dari TOO-BER ini, ambil kita indeks -1-nya. Nanti kalau ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti -1 dari sini. Jadi kita ini sebenarnya hasilnya adalah hanya satu huruf R gitu ya. Ditambahkan lagi ke S, len S-nya ini berarti kita evaluasi saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya, jadi 6 -1. Jadi S ke-5 gitu ya. Jadi R ditambah S indeks ke-5 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi di sini hanya ada huruf RT gitu ya. Jadi X ini sama dengan RT saja seperti ini gitu ya. Kemudian apa yang dihasilkan dari Y? Ya, yang dihasilkan dari Y itu kita caranya kurang lebih sama gitu ya. Kita perhatikan dulu yang pertama, kita punya reverse huruf S tetap sama, berarti TOO-BER. Kemudian kita lakukan di sini -5 gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita paling gampang kita tandain dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, dan -6 ya. Jadi kalau kita ingin melakukan mengevaluasi ini, berarti kita sebenarnya ini
kita lakukan reverse mundur sebanyak 5 step gitu ya. Jadi -1, -2, -3, -4, -5. -5 adalah O. Ya, jadi sebenarnya Y itu jawabannya adalah harusnya O ya. Ya, jadi kalau kita print X dan Y, ya tinggal kita nanti dapatkan hasil RT dan O gitu ya. Jadi seperti itu kita cara mengevaluasinya. Jadi satu persatu dulu ya, kita evaluasi, baru kita masuk ke chain selanjutnya. Nah, sementara untuk soal yang nomor 3, nah jawabannya apa? Jawabannya adalah tentu saja error gitu ya, karena fungsi ORD ini untuk menghasilkan nilai atau representasi nilai aslinya dari sebuah karakter. Nah, sehingga kalau misalkan yang kita masukkan di dalam argumen itu bukan karakter, melainkan string atau kumpulan dari karakter, dia akan error ya, menghasilkan error karena tidak sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Fungsinya tidak dimaksudkan untuk menerima argumen karakter lebih dari satu gitu ya. Well, oke. Ya, nanti ini solusi nomor 4 juga akan di-upload di Skille. Intinya sebenarnya ini sama seperti tugas-tugas di awal ya, hanya manipulasi tipe data dan juga kita hanya mengujikan cara kita lakukan formatting. Kita bisa gunakan C-style, menggunakan persen, atau menggunakan format method menggunakan bracket ya. Oke, silakan nanti dikumpulkan maksimal jam 12 menggunakan slot submission yang sudah disediakan ya. Termasuk juga soal nomor 4 ini. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian dulu. Oh iya, silakan. Nah, ini nomor 4 nih type error. Ini nomor 3 type error. Ya, iya error itu. Oh, ada dengan ini. Ya, karena dia harusnya mengevaluasi satu karakter saja gitu ya. Kalau ORD, kemudian ya ORD hanya untuk mengembalikan satu nilai karakter bentuk aslinya gitu ya. Jadi misalkan kalau kita perhatikan di sini ya. Ya, ada fungsi namanya fungsi char gitu ya. Char ini untuk melihat representasi karakter dari sebuah angka. Nah, ada juga ORD. Nah, ORD ini kita mengembalikan nilai ASCII dari sebuah karakter. Nah, huruf D ini 68, kemudian D kecil ini berbeda. Harusnya ya jadi 100 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita gunakan lebih dari 1 seperti ini, seharusnya dia akan menghasilkan type error karena di sini kita bisa lihat ORD expected as a character, not string of length, but string of length to found. Jadi dia tidak menerima inputan berupa string yang panjangnya lebih dari 1 gitu ya. Kalau kita buat spasi seperti apa itu sama aja gitu ya, ada representasinya juga. Karakter apapun selama hanya ada satu karakter dia akan bisa dievaluasi menggunakan ORD. Kalau misalkan dia 2 karakter, dia juga akan error ya, karena dia hanya fokus ke satu, hanya bisa dimasuki oleh satu karakter yang panjangnya 1 gitu ya. Oke, apakah sudah jelas Muhammad Kemal? Udah jelas. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Permisi Pak, saya izin Oke, bertanya Pak. silakan. Yang Ya, silakan. nomor 2, tadi Bapak jelasin bahwa yang bagian Y itu menghasilkan output 0 ya Pak? Bukan 0 harusnya. Maaf. Oh ya Pak. Iya. Cuman pas saya cek di VS Code, kenapa jadinya RT sama RT ya Pak? Saya agak bingung gitu. Sebentar. Mungkin saya ada yang miss ya. Sebentar ya. Ini harusnya kita reverse dulu ya.
reverse. Oh, oke. Sebentar. Bentar ya. Saya ada kesalahan di sini. Bukan ini. Bentar. Kita running juga ya. Coba ya. RT ya jadinya. Oh, oke. Oh ya. Oke. Oke, mohon maaf ya. Jadi dia sampai oke. Tuh. Oh, berarti di sini yang menghasilkan RT ya, ini sebenarnya tetap dibalik gitu ya. Ya, kalau kita seperti ini, sebenarnya S yang pertama itu menghasilkan TOO BER gitu ya. Kemudian kalau kita lakukan seperti ini, -5 gitu ya, yang dilakukan di sini adalah mengiterasi sebanyak sebanyak -5. Ini berarti dieksekusi sebanyak 2 kali gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian baru dia ya oke, sebentar ya. Kalau kita RT ya, intinya di stepnya berarti saya tadi salah evaluasi ya. Jadi kita sudah punya TOO BER seperti ini. Kemudian kalau kita lakukan step -5, dia akan jadi RT karena dia dimulai dari 0, kemudian sampai habis, dan dia -5 step. Oke, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harusnya posisi -5 ya, tapi oke, nanti saya akan coba cari ini ya, penjelasan komprehensifnya di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Pak. Oke ya. Oke, ada lagi mungkin? Oh, oke. Ya, kalau tidak ada lagi, kita akan sambung lagi di kesempatan hari Senin. Saya masih ada hutang penjelasan satu soal tadi ya, yang salah penjelasannya. Nanti kita akan bahas lagi di awal pertemuan hari Senin, dan kita akan masuk ke materi text file di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasinya di kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pagi juga, Pak. Terima kasih, Pak.